Bagaimana anak-anak? Apa bagaimana kabarnya? Baik? Sebelumnya apakah kalian sudah mengisi absensi yang sudah Bapak kirimkan linknya? Sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah mengisi. Berarti sudah masuk pada absensi Bapak. Eh, Sebelum kita belajar, Bapak minta kepada anak Bapak salah satunya untuk mewakili untuk memimpin doa. Silakan untuk memimpin doa. Eh, Bapak minta kepada anak-anak Bapak Jumratul Hafijah bisa memimpin doa. Ya, memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Anak Risma bisa memimpin doa. Oh, begini saja kalau mau berdoa, silakan misalnya untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Begitu saja. Bapak minta kepada Ananda Maya untuk memimpin doa. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Maya tadi untuk memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih ingat? Masih. Oh, Bapak minta kepada Kasan, pembelajaran kita kemarin apa Kasan? Oh, masih lupa. Oh, baik, kalau ia lupa, baik Bapak sampaikan bahwa kemarin kita pengelompokan makhluk hidup. Ingat enggak? Pengelompokan makhluk hidup ke dalam beberapa kingdom. Baik. Nah, seterusnya Bapak akan menyampaikan hari ini kita akan belajar meneruskan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, judul utamanya adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama bisa mengelompokkan makhluk hidup ke beberapa kingdom. Nah, indikator pencapaian eh, kita hari ini adalah kalian setelah belajar nanti kalian akan eh, kita akan belajar tentang pemanfaatan jamur dalam produk makanan. Mungkin tahu kalian jamur itu bisa dijadikan produk apa? Mungkin Jomratul bisa menjawab. Oh, baik. Bapak ulangi pertanyaan Bapak. Nah, produk makanan yang manfaat dari jamur, mungkin Jomratul bisa ya menyebutkan dari hasil. Oh ya, contohnya. Oh, tempe. Baik, abstirasi dulu. Ya, terima kasih. Salah satunya adalah pembuatan tempe. Baik, kita teruskan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Pernah kalian ke pasar? Wah, hampir seluruhnya anak-anak Bapak pernah ke pasar. Apa yang kalian temukan di pasar? Mungkin apa yang ditemukan di pasar? Fatmawati bisa menjawab?
Oh, tempe. Oh, banyak. Nah, sekarang kalian tahu nggak? Banyaknya macam-macam produk di pasar itu, pernah kalian melihat bahwa pedagang itu mengelompokkan makhluk hidup atau mengelompokkan dagangannya itu kepada kelompok-kelompok tertentu? Atau misalnya dicampur saja, dikelompokkan ya? Oh, dikelompokkan. Dikelompokkan. Baik, kita terus. Nah, hari ini kita akan belajar membahas tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita adalah pertama kita akan Bapak akan putarkan sebuah video yang kalian nanti akan menyimak video itu. Dari video itu nanti kalian akan mencari uh, produk apa atau eksperimen apa yang akan kalian jadikan suatu produk. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Tadi kan sudah Bapak bertanya, sudah pernah kalian ke pasar? Pernah. Nah, kemudian kalau kalian pernah ke pasar pasti sudah melihat berbagai macam jenis makanan atau minuman yang dikelompokkan oleh para pedagang. Itu gunanya untuk apa? Supaya mudah mengenal. Supaya mudah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok masing-masing. Baik, hari ini Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat sesuatu dari video yang akan Bapak putarkan nanti. Nah, video yang akan Bapak putarkan nanti, kalian bisa melihat, menyimak, menentukan eksperimen apa atau produk apa yang akan kalian lakukan. Tapi sebagai batasan Bapak akan menjelaskan dulu eh, produk yang harus kalian selesaikan nanti adalah produk yang melibatkan jamur dalam pembuatan makanan. Nah, terserah kalian mau apa saja yang kalian bikin, tapi yang jelas adalah manfaat jamur untuk produk makanan. Bapak tidak sebutkan apa-apa, tapi kalian bisa nanti menyusun itu. Nah, harapan Bapak setelah kalian belajar ini, kalian bisa uh, membuat suatu produk, yang produk itu hasil dari jamur itu sendiri. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Siswa di sini setelah Bapak lihat absensi bahwa siswa kita ini sekitar 21 orang ya. Jadi kalau kita bagi 4 kali 5 20. Tadi ada yang Bapak lihat di absensi yang sakit, itu kalau tidak salah ada Muhammad Rapli, kalau tidak salah sakit dia. Nah, berarti dia tidak ikut ke pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak kelompokkan kalian untuk silakan kalian untuk mengelompokkan diri atau kelompok yang ada sudah di sini atau eh, kelompok dari Jumratul berapa orang? Oh, 5. Dari Fatmawati 5 orang juga. Kemudian anak dari Rismawati oh 5. Berarti sudah pas
4, 3 kali 4, 3 kali 5, 15. Oh, berarti kita bikin 3 kelompok ya. Bikin 3 kelompok. Baik, sekarang sudah ke kelompok masing-masing ya? Sudah berada di kelompok masing-masing? Ya sudah. Baik, kalau sudah berada di kelompok masing-masing, sekarang kalian eh, perhatikan baik-baik video yang akan Bapak share ke kelompok kalian, perhatikan baik-baik. Kemudian kalian silakan tentukan nanti apa yang akan kalian bikin dari video itu. Tetapi yang harus kalian ingat adalah Bapak minta karena pembelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini adalah pemahaman pungi, maka kalian harus mencari produk atau eksperimen atau proyek kalian itu yang memanfaatkan pungi untuk menghasilkan suatu produk makanan. Ya baik, tunggu Bapak akan share di grup. Tunggu sebentar ya. Sudah kelihatan? Belum. Sudah ada? Tolong kalian persiapkan pulpen dan catatan lain untuk mencatat hal-hal yang berkenaan dengan apa yang Bapak share di grup ini. Itu bunyi dengar nih. Gimana? Ada terlihat? Gimana Fatmawati, Risma, dan Jumratul ada kedengaran? Kelihatan? Ada kedengaran? Perhatikan baik-baik ya, catat yang menurut kalian penting dan sebagainya nanti untuk menghadirkan produk. Ya, selamat menyaksikan ya. Ya silakan. Nanti kalau sudah selesai nanti Bapak teruskan. Bukan tidak kedengaran. Ya tunggu dulu ya. Kedengaran ya? Ada suaranya, gambarnya ada kelihatan.
Stop share. Nah. Ya baik, kita lanjutkan. Tadi, nah seandainya nanti video yang Bapak bagikan itu, yang Bapak share tadi belum bisa jelas, nanti Bapak bagikan linknya kepada kalian semua ya, untuk bisa dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, Bapak persilakan kepada kalian untuk kerja kelompok di kelompoknya tersebut untuk merencanakan proyek apa yang akan kalian eh, eksekusi atau kalian buat. Nah, Bapak beri waktu sekitar 15 menit atau lebih. Silakan kalian untuk mencari merancang proyek ini. Mungkin di benak kalian sudah silakan kalian nanti berdiskusi dalam kelompok, menentukan produk apa yang akan kalian buat. Nanti segala macam-macamnya dari peralatan dan sebagainya itu silakan kalian tentukan. Jadi Bapak beri waktu untuk 15 menit atau lebih nanti untuk kalian merancang proyek ini. Silakan dari sekarang kalian bisa berdiskusi antar kelompok kalian. Bapak akan tetap memantau keaktifan kalian. Silakan dari sekarang Bapak persilakan untuk berdiskusi. Ya silakan. Misalnya bahan yang kalian mau buat apa, kemudian bahan-bahannya apa, keperluannya apa dan sebagainya. Silakan kalian diskusikan dalam satu kelompok itu sendiri. Dan tentukan kalian juga menentukan berapa hari atau berapa waktunya untuk mengeksekusi proyek kalian ini. Misalnya kalian bikin pizza misalnya. Nah, kemudian pizza ini memerlukan waktu selama 3 hari. Silakan kalian bikin jadwal 3 hari. Ya silakan bekerja kelompok. Bapak akan tetap pantau keaktifan kelompok kalian. Silakan untuk kerja kelompok. Singkong.
Ya, bagaimana sudah mendapatkan inspirasi untuk membuat satu produk? Mungkin kelompok Ananda Wati, Ananda Risma, dan Ananda Jumratul sudah bisa menentukan produk apa yang kalian eksekusi. Ya baik, anak-anak, kembali ke kelompok. Untuk berikutnya adalah kita akan terlebih dahulu menjadwalkan penyelesaian proyek ini. Sebelumnya kelompok satu, kelompok Fatmawati itu ada gangguan jaringan, sehingga nanti akan Bapak beri kabar dan Bapak beri khususnya kabar dan sebagainya nanti melalui WA saja, karena jaringannya bermasalah untuk kelompok Fatmawati. Nah, sebelum kita masuk kepada penjadwalan, Bapak ingin tahu dulu, kalian tadi telah melaksanakan penyusunan rencana proyek. Nah, oleh sebab itu Bapak minta kepada kelompok untuk bisa menjelaskan kepada Bapak proyek apa yang akan kalian selesaikan atau sekalian eksekusi. Nah, Bapak minta kepada kelompok 2 dari kelompok Nanda Kasan, kelompok Nanda Maya untuk bisa mempresentasikan hasil rancangan kalian untuk mengadakan proyek nanti. Silakan kepada salah satu anak Anda untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Silakan, dipersilakan kepada salah satunya. Kelompok 2, kelompok Nanda Maya, Kasan, Siti Aisyah, dan Jumratul bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok supaya Bapak bisa memantau kalian. Kenapa harus memantau? Berapa jangka waktu, berapa hari kalian minta waktu untuk menyelesaikan ini. Bapak silakan kepada kelompoknya Maya untuk presentasi. Silakan. Ya, alhamdulillah kelompok 1, kelompok Fatmawati, Jija, alhamdulillah bisa bergabung kembali karena tadi terkendala jaringan. Ya, silakan kepada kelompok 2, kelompoknya Aisyah dan kawan-kawan bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Silakan, dipersilakan. Yang lainnya silakan di mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, dipersilakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak bisa ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 Siti Aisyah yang telah mempresentasikan bahwa kelompok 2 akan membuat tempe. Akan membuat tempe ya. Ya, silakan. Berarti jadwalnya penyusunan jadwalnya itu berapa hari tadi? 3 hari ya? 3 hari. Baik, Bapak persilakan kepada kelompok 1, kelompok dari kelompok Fatmawati untuk bisa mempresentasikan kerja kelompok, proyek apa yang akan kelompok kalian selesaikan. Silakan, Bapak. Sekarang Bapak persilakan kepada kelompok 1, kelompok Fatmawati untuk mempresentasikan membuat proyek apa, kemudian bahan-bahan apa yang diperlukan. Bapak persilakan kepada kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan eh, kegiatan yang akan kelompok ini laksanakan, yaitu pembuatan roti bakpao ya. Nah, kemudian Bapak persilakan kepada kelompok 3 anak dari Ismawati untuk bisa mempresentasikan eh, proyek apa yang akan kalian buat dan berapa waktu yang kalian perlukan agar bisa memantau keberhasilan atau kendala yang akan terjadi. Silakan, Bapak persilakan kepada kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan rencana proyek 3 hari ke depan.
Eh, Sebelum kita Bapak persilakan kalian untuk mencari bahan-bahan ini, eh, Bapak eh, meminta kepada kalian setiap kelompok itu mengadakan pencatatan karena kalian tadi meminta kepada Bapak untuk eksperimen ini adalah selama 3 hari. Oleh sebab itu, sejak hari hari ini atau setelah pembelajaran ini, kalian bisa mencari bahan-bahan yang kalian perlukan untuk mengadakan penelitian ini selama 3 hari. Oleh sebab itu, selama 3 hari Bapak akan memonitor kalian dan kalian harus mencatat hasil atau pembuatan dari proyek ini. Misalnya tadi ada kelompok yang mengambil tempe. Nah, oleh sebab itu Bapak minta untuk perkembangan ini dari hari pertama pembuatan, hari kedua dan hari ketiga itu harus ada buku catatannya untuk pengamatan kalian. Adakah perubahan atau tidak ada perubahan? Nanti akan Bapak share di grup untuk tabel ini supaya kalian untuk membantu memudahkan kalian untuk mencatat. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nanti pada hari ketiga, pada pertemuan kedua, kalau itu akan kita laksanakan pada hari Selasa. Hari ini kan hari Sabtu. Nah, sekarang kita Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bapak harapkan Selasa itu sudah selesai. Jadi hari Selasa itu kalian akan mengadakan presentasi dari hasil eh, proyek kalian. Silakan kalau kalian bikin PPT-nya, Bapak persilakan. Tapi Bapak minta dari 3 kelompok ini ada satu kelompok atau semua kelompok mengadakan video pembuatan proyek ini. Bapak minta ya supaya dapat monitor kemajuan kalian dalam eksperimen ini. Seperti tempe perlu dari hari pertama misalnya pembuatan sampai hari ketiga apa yang terjadi pada tempe pada kacang kedelai itu sendiri. Bisa kalian buat video atau kalian buat PPT-nya atau pilih kalian kalau tidak bisa video cukup dengan gambar-gambar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mungkin jelas ya? Sudah jelas atau belum jelas? Ada yang ditanyakan dulu? Jelas. Jadi mungkin pembelajaran kita sebelumnya ada pertanyaan lebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran ini ada pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang kurang jelas bisa ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Nah, nanti seandainya kurang jelas dan sebagainya apa? Ya, seandainya nanti menemui kendala, silakan chat pribadi Bapak atau melalui WA di grup ini, di grup silakan untuk bertanya. Nanti insya Allah akan Bapak jawab pertanyaan itu. Seandainya kalian menemukan kendala yang ada di lapangan. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pembelajaran ini cukup sampai di sini. Karena kalian ingin mencari bahan-bahan yang akan kalian kumpulkan untuk eksperimen ini. Nah, untuk mengakhir pembelajaran ini, Bapak minta kepada Ananda Risma untuk memimpin membaca doa ini. Bapak persilakan kepada Ananda Risma untuk memimpin doa.
Baik, Bapak ucapkan terima kasih kembali kepada Anang Darisma yang telah memimpin doa tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini eh, menjadi pemicu, penyemangat kita untuk mencari eksperimen-eksperimen yang lain lagi. Selamat bertemu di pembelajaran kedua pada hari Selasa. Setelah ini kalian bisa mempersiapkan diri untuk merancang proyek yang sudah kalian rencanakan. Seandainya nanti pergi ke pasar dan sebagainya, hati-hati untuk mencari bahan-bahannya, hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Bapak ingin bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembuatan bakpao. Kami akan menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara membuat bakpao dengan menggunakan ragi jamur. Bahan-bahan pembuatan bakpao sebagai berikut. Ada 250 gram tepung terigu, 2 sendok margarin, 1 gelas air putih, setengah gelas gula pasir,
1 sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder, 1 butir telur, dan sebagai pelengkap meses. Dan yang tak kalah penting adalah ragi jamur yang bahan dasarnya dari jamur. Jadi bahan-bahan yang tadi kami sediakan sudah kami campur ke dalam wadah, kecuali tepung dan meses. Setelahnya kita akan mendiamkan selama 30 menit. Setelah adonan yang kita diamkan selama 30 menit, kita akan melihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Ragi yang tadi kita masukkan mulai tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya kita akan memasukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai adonannya bisa dibentuk. Enggak. Setelah tepung terigunya selesai dimasukkan, lalu kita aduk pakai tangan. Ya. Setelah adonannya mulai kalis dan bisa dibentuk, kita akan memisahkan sedikit demi sedikit adonan ke atas kertas minyak seperti ini. Setelah adonan kita bentuk bulatan kecil, kita akan mendiamkan adonan selama 30 menit agar adonan mengembang sempurna. Setelah adonan mengembang, kita akan mengisinya dengan meses coklat. Setelah adonan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, kita bisa melihat adonan mulai mengembang karena pengaruh jamur ragi terhadap glukos. Setelah adonan kita diamkan selama 30 menit, kita bisa melihat adonan mulai mengembang karena pengaruh ragi jamur terhadap glukosa yang mengubah glukosa menjadi karbon dioksida atau CO2. Kemudian kita akan memasukkan isian bakpao tersebut, yaitu meses coklat. Caranya seperti ini. Pipihkan lebih dahulu adonan. Kemudian masukkan secukupnya meses coklat. Lalu tutup rapat dan menjadi seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Setelah adonan kita kukus selama beberapa menit, kita akan memastikan kematangannya. Cara memastikan kematangannya adalah dengan cara ditusuk-tusuk menggunakan pisau. Apabila saat ditusuk-tusuk adonannya tidak menempel pada pisau, adonannya berarti sudah matang sempurna. Kemudian kita angkat dan susun di atas piring. Inilah hasil proses pembuatan bakpao dari awal sampai akhir. Dan inilah hasilnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan cara pembuatan tapai singkong. Ya, kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tapai singkong. Yang pertama adalah singkong yang telah dikupas dan dipotong-potong sesuai selera sebagai bahan utama. Yang kedua, daun pisang sebagai alas dan penutup untuk singkong. Yang ketiga, ada ragi untuk memicu fermentasi. Yang keempat, wadah tertutup untuk fermentasi. Yang tadi tidak disebutkan adalah panci. Di sini panci yang berisikan air untuk mengukus singkong. Setelah mendidih, kita akan memasukkan singkong ke dalamnya. Kita akan mengukusnya selama 30 menit sampai benar-benar matang. Setelah 30 menit dikukus, angkat dan dinginkan. Setelah singkong benar-benar didiamkan sampai dingin, lalu kita taburkan ragi. Jadi soal kisah itu diambil dari mana? Dari setoran Lalu kita aduk sampai merata. Sudah tercampur dengan rata, lalu kita masukkan singkong yang sudah diberi ragi ke dalam wadah. Lalu kita tutup singkong dengan alas daun pisang dan didiamkan selama 1-3 hari. Pemantauan harus dilakukan setiap hari. Ini adalah pemantauan hari pertama. Ini adalah hasil fermentasi pada hari kedua. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk, kita akan tutup kembali. Ini hari ketiga pada pembuatan tapai singkong.
Masak sempurna. Ternyata tapai sudah masak sempurna. Demikianlah proses pembuatan tapai singkong selama 3 hari. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Videonya belum terlihat. Aduh. Ya. Videonya belum terlihat. Non puas-puasnya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan proses pembuatan tempe. Sebelumnya bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama kacang kedelai, yang kedua ragi tempe, yang ketiga plastik, tusuk sate dan korek api. Yang keempat ada kompor dan kunci. Sebagai kami sudah menyiapkan panci yang berisi air yang sudah dipanaskan. Setelah itu kita masukkan kacang kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Oke, matian. Tutup kembali panci. Lalu rebus selama kurang lebih 30 menit. Setelah direbus kurang lebih 30 menit, kacang kedelai kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam air dingin. Kemudian kita pisahkan biji dan kulitnya dengan cara diremas-remas. Kemudian kita tiriskan ke dalam wadah yang sudah kemudian setelah proses pengemasan selesai, kita lanjut ke proses penyimpanan. Setelah itu kita tutup tapi tidak rapat agar sirkulasi udara tetap keluar masuk. Kita akan melakukan pengecekan hari kedua. Hari kedua sudah terjadi penjamuran. Ini adalah 3. Kita tutup kembali. Pengecekan hari ketiga. Ternyata sudah menghasilkan jamur yang sempurna. Inilah proses pembuatan tempe dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Ibu. Ada refleksi kelompok 1. Bahan tersedia dengan mudah, banyak tersedia di warung terdekat. Cara pembuatan pun cukup mudah. Dan hasilnya cukup memuaskan karena ragi jamur yang kami gunakan di dalam roti baik bakpao berfungsi dengan baik, sehingga membuat bakpao mengembang. Terima kasih. Tidak ada, Pak.
wabarakatuh.